Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi frekuensi. Kelompok kami beranggotakan oleh yang pertama saya sendiri, Yurika Irvania Putri, Gilbert Biagi, Hafiz Safero, Marganda Siregar, dan Wiken Mutiara. Di dalam bab ini kita akan mempelajari 5 materi. Materi yang pertama yaitu pengertian. Materi pertama, pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Tujuannya yaitu mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada, yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Materi kedua akan dijelaskan oleh Ganda. Materi kedua, bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas-kelas. Yang kedua, batas kelas. Yang ketiga, tepi kelas. Yang keempat, titik tengah kelas. Yang kelima, interval kelas. Yang keenam, panjang interval kelas. Yang ketujuh, frekuensi kelas. Yang pertama, kelas-kelas. Kelas-kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas bawah, atau disebut dengan lower class limit, terdapat di deretan kiri setiap kelas. Yang kedua, batas kelas atas atau upper class limit, terdapat di deretan kanan setiap kelas. Yang ketiga adalah tepi kelas. Tepi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Penentuan tepi kelas tergantung pada keakuratan pencatatan data. A. Tepi kelas bawah sama dengan batas bawah kelas lebih kurang dari 0,5. B. Tepi atas kelas, batas kelas atas atau lebih dari 0,5. Yang keempat, titik tengah kelas tengah atau batas atas ditambah batas bawah. Angka atau nilai data yang tempat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Titik tengah kelas tengah adalah batas atas ditambah batas bawah. Yang kelima itu interval kelas, selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Yang keenam, panjang interval kelas, adalah jarak antara tepi kelas atas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh, ada banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Materi yang selanjutnya dijelaskan oleh Gilbert. Baiklah, materi ketiga, yaitu penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama ada mengurutkan data terkecil ke terbesar. Yang kedua, menentukan jangkauan range data. Yaitu jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Yang ketiga, menentukan banyak kelas atau K dengan rumus Stargast sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. K sama dengan kelas bil bulat, biasanya pembulatan ke atas, N sama dengan banyak data. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas I adalah jangkauan R dan banyaknya kelas K. 5. Menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data terkecil yang berasal dari pelebaran jangkauan. Dan selisihnya harus kurang dari panjang interval kelasnya. Yang keenam, menghitung frekuensi kelas. Menuliskan frekuensi kelas dalam kolom sesuai banyaknya data. Seluruh data harus dimasukkan ke dalam kelas, dan satu data tidak boleh masuk ke dalam dua kelas yang berbeda. Itu materi keempat yang akan disampaikan oleh Wiken.
Materi 4, histogram, poligon, frekuensi, dan kurva. Histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram sama dengan grafik batang, poligon frekuensi sama dengan grafik garis. Kurva distribusi frekuensi, disingkat kurva frekuensi yang telah dihaluskan, mempunyai berbagai bentuk dengan ciri-ciri tertentu, antara lain simetris, tidak simetris, bentuk J, bentuk U, bimodal, multimodal, dan lain-lain. Materi 5 akan dilanjutkan oleh Bang Hafiz. Baik, materi 5 yaitu jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi data kualitatif ada dua. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif. Yang kedua, distribusi frekuensi persentase. Kemudian untuk distribusi frekuensi data kuantitatif, diantaranya distribusi frekuensi kumulatif, Sekian presentasi dari kelompok 3. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.